moonsound.com. moonsound.com. Di sini saya akan membahas pertanyaan retorika yang biasa diucapkan atau ditanyakan oleh para calon-calon pengantin yang ingin membuat sebuah kartu undangan pernikahan. Ini pada dasarnya yang ditanyakan hanya kenapa jadi lebih mahal ya? Kenapa kok dengan harganya beda ya dengan jumlah sekian tertentu gitu. Misalkan seperti kami di website kami unicatwedding.co.id itu kami sudah menjelaskan bahwa harga di situ untuk 500 undangan. Dia pun bisa custom tapi tetap saja kita bisa mengikuti sesuai dengan keinginan klien, budget dan motif dan lain sebagainya. Cuman itu akan berdampak banyak sekali faktor-faktor penentunya. Yang pertama jumlah atau quantity, kedua bahan, apakah dia bahan menggunakan bahan impor, bahan lokal, bahan apapun lah ya. Terus bentuk seperti hardcover atau softcover itu jelas sangat berbeda. Kedua, selanjutnya yaitu adalah desain. Kalau untuk di kami sih bebas, kita bisa revisi sampai berkali-kali sampai approval. Dan selain itu yang menjadi penentu adalah tadi sudah jenis bentuk sudah, kok saya jadi lupa ya. Intinya yang ingin saya jelaskan kenapa harga lebih banyak itu bisa lebih murah. Ya karena prosedur cetak undangan itu bukan seperti kita membuat ngeprint sebuah foto atau apa yang langsung jadi begitu saja, tapi itu banyak sekali prosesnya, mulai dari kita membuat layout undangannya, desainnya maksudnya ya, terus kita bikin dari situ kita rubah menjadi film, atau nanti ada matres juga. Matres itu adalah plat baja yang biasanya digunakan untuk foil dan emboss seperti itu. Selanjutnya ada beberapa mesin yang tidak perlu lagi plat ya, ada juga yang masih menggunakan ya yang konvensional ya. Mesin-mesin yang canggih-canggih tersebut itu disebutnya Speedmaster gitu. Chapter 2, langkah-langkah untuk mencetak undangan pernikahan itu seperti apa sih Kak? Begini, pertama kan kita nyiapin konsep desain nih. Kedua, pertama-tama tuh ya kita nge-layout isinya, atau disebut kalau di kami kita sebutnya isi redaksi. Terus dikasih motif dan sebagainya sesuai dengan keinginan kamu, baru kita approval. Itu sebelum kita naik cetak akan minta persetujuan klien dulu, apakah sudah oke, sudah benar tulisan nama dan sebagainya. Jadi kita tidak ingin ketika sudah ACC tapi masih ada kesalahan di situ. Jadi untuk para calon pengantin semua, ini merupakan hal yang sangat penting ya menurut saya, karena setelah ACC itu kita sudah, bukan berarti kita lepas tanggung jawab, bukan, cuman kewajiban kami sudah dilaksanakan dengan memberikan desain dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Baru setelah kalian konsultasi dengan keluarga, misalkan masih ada revisi gitu, itu masih bisa kita perbaiki lagi, kita rubah lagi, kita bahkan secara ekstrim. Artinya gini, misalkan kamu sebelumnya pesan undangan soft cover dengan konsep, bisa anggaplah misalkan
bentuk-bentuk yang lucu-lucu lah seperti Facebook, undangan apa namanya, undangan paspor, tiba-tiba pernah kejadian tuh seperti itu tuh. Tahu-taunya datang nih orang tuanya nih, dia malu, aduh masa saya ngasih ke rekan-rekan saya undangan seperti ini, terlalu milenial ya, atau terlalu gaul banget lah. Sementara kan kita nih kaum baby boomers yang rasanya sih, kalau kita sih sebagai vendor ya kita mensuggest pastinya, tapi kembali lagi semua tergantung dari pilihan klien gitu. Pada akhirnya si orang tuanya tersebut ya dengan senang hati karena saya merasa senang karena akhirnya beliau memesan lagi dengan bentuk yang berbeda. Ya, jangan lupa kawan-kawan semua, ini Indonesia. Yang nikah itu bukan hanya kamu, tapi keluarga. Apalagi biasanya rata-rata nih yang biayakan keluarga ya. Jadi bahkan di beberapa daerah undangan itu malah bukan foto pengantinnya, foto orang tuanya besar-besar terpampang di depan undangan. Nanti saya kasih contohnya deh. Ada lucu-lucu banget. Begitu. Kita lanjut ke chapter selanjutnya ya. Ya, oke. Chapter 2. Langkah-langkah untuk mencetak undang pernikahan itu seperti apa sih, Kak? Begini. Pertama kan kita nyiapin konsep desain nih. Kedua, pertama-tama tuh ya, kita nge-layout isinya, atau disebut kalau di kami kita sebutnya isi redaksi. Terus dikasih motif dan sebagainya sesuai dengan keinginan kamu, baru kita approval. Itu sebelum kita naik cetak akan minta persetujuan klien dulu, apakah sudah oke, sudah benar tulisan nama dan sebagainya. Jadi kita tidak ingin ketika sudah ACC tapi masih ada kesalahan di situ. Bukan, jadi untuk para calon pengantin semua ini merupakan hal yang sangat penting ya menurut saya, karena setelah ACC itu kita sudah, bukan berarti kita lepas tanggung jawab, bukan, cuman kewajiban kami sudah dilaksanakan dengan memberikan desain dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien. Baru setelah kalian konsultasi dengan keluarga, misalkan masih ada revisi gitu, itu masih bisa kita perbaiki lagi, kita rubah lagi, kita bahkan secara ekstrim. Artinya gini, misalkan kamu sebelumnya pesan undangan soft cover dengan konsep, bisa anggaplah misalkan bentuk-bentuk yang lucu-lucu lah seperti Facebook, undangan apa namanya, undangan paspor, tiba-tiba pernah kejadian tuh seperti itu tuh. Tahu-taunya datang nih orang tuanya nih, dia malu, aduh masa saya ngasih ke rekan-rekan saya undangan seperti ini, terlalu milenial ya, atau terlalu gaul banget lah. Sementara kan kita nih kaum baby boomers yang rasanya sih, kalau kita sih sebagai vendor ya kita mensuggest pastinya, tapi kembali lagi semua tergantung dari pilihan klien gitu. Pada akhirnya si orang tuanya tersebut ya dengan senang hati karena saya merasa senang karena akhirnya beliau memesan lagi dengan bentuk yang berbeda. Ya, jangan lupa kawan-kawan semua, ini Indonesia. Yang nikah itu bukan hanya kamu, tapi keluarga. Apalagi biasanya rata-rata nih yang biayakan keluarga ya. Jadi bahkan di beberapa daerah undangan itu malah bukan foto pengantinnya, foto orang tuanya besar-besar terpampang di depan undangan. Nanti saya kasih contohnya deh. Ada lucu-lucu banget. Begitu. Kita lanjut ke chapter selanjutnya ya. Ya, lanjut lagi ya. Ini saya mau ngebahas pendapat ini nih, apakah undangan nikah itu wajib? Pendapat yang paling sahih adalah mendatangi undangan pernikahan hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang yang diundang kecuali sudah uzur atau berhalangan karena sakit dan lain sebagainya. Nah, terus siapa aja sih yang pantas lu undang?
ya pasti orang-orang yang lu kenal, terus sanak family itu sudah satu paket ya, sudah kewajiban karena lu bakal dicoret dari nama keluarga kalau misalkan lu nggak undang. Tapi mereka biasanya tanpa diundang ya, biasanya yang family dekat ya, seperti tante, om, oma, opa, dan lain sebagainya itu sudah gitu lah. Nah jadi kewajiban kita menghadiri undangan pernikahan ya wajib, selagi tadi syarat yang saya sebutkan di atas berlaku. Terus apa sih yang harus ditulis di undangan pernikahan? Ya pasti nama calon pengantin, tadi saya udah bahas ya, nama orang tua, waktu dan tempat acara. Terus kenapa sih nama perempuan lebih dulu di undangan? Biasanya kan nama perempuan dulu nih, misalkan Joko dengan Bambang, biasanya Jokonya dulu nih yang disebut di awal gitu. Itu kenapa? Karena pada dasarnya yang punya hajat itu adalah pihak keluarga perempuan biasanya, tapi ya kembali lagi beda wilayah, beda adat gitu. Ya semua tergantung sama kondisi lah ya. Nah, untuk ini ukuran undangan itu bermacam-macam, tapi rata-rata ukurannya tuh ya kok nggak ada yang pasti sih, bebas-bebas aja. Yang penting tidak terlalu kecil, tidak terlalu ya mau sebesar apapun silakan ya. Terus apa saja macam-macam cetak undangan. Ada cetak macam-macam sih, ada di digital offset, ada digital printing, ada sebutannya macam-macam, ada cetak saring, cetak tinggi, tapi nggak perlu kalian tahu lah itu ya, biasa aja yang tahu. Itu ciri-ciri undangan yang baik adalah undangan yang berguna dan sesuai dengan tema kamu dalam melakukan pernikahan, juga sesuai dengan budget gitu ya, saudara-saudara sekalian, teman-teman semua. Ya kembali ke topik yang tadi ya, kalau gue jadi ngelantur kemana-mana. Kenapa sih undangan semakin sedikit semakin mahal, semakin banyak semakin murah? Jadi gini ya, sistem itu biaya per satu kali cetak. Apabila naik cetak 500 piece, ongkosnya akan terhitung murah daripada naik cuma 300 piece, karena biaya produksinya itu mulai dari matres, film, baja dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Kalau ibarat bahasa bodoh-bodohnya ya, lu naik mobil nih, lu bawa mobil sendiri, misalkan dari titik A ke titik B, itu bensin yang dihabiskan misalkan anggaplah habis 1 liter misalnya, kita biar gampang. Tapi misalkan yang dikeluarkan itu 1 liter misalkan Pertalite 10.000 ya, kan sekarang emang segitu harganya ya. Berarti biayanya lu bawa penumpang satu itu 10.000 gitu yang lu keluarin kosnya. Otomatis si penumpangnya pasti lu akan kenain tarif yang lebih mahal gitu. Beda misalkan penumpang mobil lu penuh, apalagi mobil lu mobil tronton ya, bisa bawa kontainer 40 feet. Nah itu mantap bro. Lu sambil jual aduh sorry, just kidding. Ya itu gitu. Jadi semakin banyak kita ibaratkan dengan tadi jumlah penumpang kendaraan, otomatis itu akan menekan kos pengeluaran produksi lo. Artinya misalkan tadi bensinnya hanya 10.000 itu ditanggung oleh satu orang, itu kan bisa ditanggung sama banyak orang gitu. Jadi kalau misalkan lu pesannya satu lembar, itu prosesnya sama dengan lu pesen 1 juta lembar atau 1 kontainer gitu. Yang membedakan hanya pemesanan kertasnya. Mungkin makanya semakin lebih murah itu karena gue sebagai vendor, gue bisa pesan kertas dengan harga spesial tuh. Nah untuk proses cetak lainnya ya, prosedur pengerjaan ya sama saja, yang seperti gue bilang tadi, matres baja dan lain sebagainya itu sama gitu. Nah itu kita tidak
tidak menghitung lagi dengan beban biaya misalkan sewa tempat. Kebetulan kami sekarang saat ini tidak sedang sewa tempat ya, jadi di tempat sendiri. Belum lagi gaji karyawan, listrik yang mesinnya itu sangat besar, itu 3 pas, artinya besar sekali wattnya. Jadi kalau nyetak sedikit ya seperti itu. Paham ya? Terima kasih. Ya, oke, teman-teman semua. Itu tadi beberapa ulasan gue hari ini tentang info seputar undangan. Semoga kalian semua terhibur, semoga kalian mengerti dan paham, dan bisa mengambil keputusan dalam memilih vendor undangan yang akan menjadi saksi hidup dari perjalanan hidup kalian meniti kehidupan yang lebih baik dan lebih indah tentunya. Merit bro, happy dong gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini hanya sharing-sharing pengalaman, saya tidak bermaksud menggurui ataupun menghakimi siapapun. Jadi sesuai dengan topik, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya belibet. Ya, emang. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.